Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hadir dalam persidangan ini para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat bea cukai, dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blu-ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blu-ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini yakni Direktur Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan, jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah.
Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blu-ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blu-ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hadir dalam persidangan ini para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi, yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti, yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan, memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat Bea Cukai, dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blu-ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blu-ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini yakni Direktur
Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan, jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blu-ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blu-ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hadir dalam persidangan ini para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi, yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti, yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan, memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat Bea Cukai
dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blu-ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blu-ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini yakni Direktur Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blu-ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blu-ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026.
Hadir dalam persidangan ini, para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi, yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti, yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan. Memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat bea cukai, dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blue Ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blue Ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini yakni Direktur Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan, jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blue Ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blue Ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blue Ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hadir dalam persidangan ini para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat bea cukai, dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blu-ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blu-ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini yakni Direktur Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah.
Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blu-ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blu-ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hadir dalam persidangan ini para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi, yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti, yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan, memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat Bea Cukai, dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blu-ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blu-ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini yakni Direktur
Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan, jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blu-ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blu-ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hadir dalam persidangan ini para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan, memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat Bea Cukai
dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah eh, angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blu-ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blu-ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini yakni Direktur Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan, jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blu-ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blu-ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026.
Hadir dalam persidangan ini, para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi, yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti, yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan, memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat bea cukai, dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blue Ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blue Ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini, yakni Direktur Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan, jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blue Ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blue Ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blue Ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hadir dalam persidangan ini para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi, yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti, yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan. Memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat bea cukai, dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blu-ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blu-ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini yakni Direktur Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan, jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah.
Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blu-ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blu-ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hadir dalam persidangan ini para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi, yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti, yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan, memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat Bea Cukai, dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blu-ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blu-ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini yakni Direktur
Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blu-ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blu-ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hadir dalam persidangan ini para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi, yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti, yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan. Memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat Bea Cukai
dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah eh, angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blu-ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blu-ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini yakni Direktur Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan, jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blu-ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blu-ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK jalur udara dari Bali, Sri Pangestuti, mengaku diminta mencatat inisial nama dan nominal saat bertemu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan, dan John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo. Hal itu disampaikan Sri Pangestuti saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 18 Agustus 2026.
Hadir dalam persidangan ini, para terdakwa, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rizal, dan mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Selengkapnya terkait hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, GG dan Tribuners, pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana pada hari ini dalam persidangan dihadirkan 3 orang saksi, yang salah satunya memang merupakan saksi yang bernama Sri Pangestuti, yang mengaku dalam persidangan bahwa dia sempat diminta untuk mengirimkan foto seperti itu yang berisi catatan, di mana catatan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri, berisi inisial nama dan nominal yang berdasarkan BAP yang dibacakan oleh jaksa dan dikonfirmasi langsung oleh Sri dalam persidangan, memang diakui sebagai inisial nama dari pejabat, sejumlah pejabat bea cukai, dan kemudian nominal yang ditulisnya adalah angka yang merujuk pada nominal uang seperti itu. Dan Sri mengatakan catatan tersebut dikirimkannya melalui WhatsApp kepada Yohanes atas perintah dari John Field. Dan Sri memang sejak awal menyatakan bahwa perintah untuk mencatat tersebut merupakan perintah dari John Field selaku pimpinan dari perusahaan Blue Ray Cargo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa 3 pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai menerima suap dari PT Blue Ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang mewah total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. 3 terdakwa terkait perkara manipulasi importasi barang ini, yakni Direktur Penyidikan dan Penindakan Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Jaksa KPK Takdir Suhan menjelaskan dari total jumlah uang suap yang diterima terdakwa, masing-masing dari mereka menerima jumlah yang berbeda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Terdakwa Sisprian menerima bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Serta terdakwa Orlando menerima bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan, jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi dalam perkara tersebut. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian, dan Orlando adalah sebesar 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blue Ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi pada Blue Ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu bertujuan agar barang impor Blue Ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang.